Ya, yang ini juga unik. Apa namanya? Semar mesem. Semar mesem berbentuk dari kayu dan langka, ya kan. Orang kebanyakan di mana-mana semar mesem itu kebanyakan dari besi kuningan kan. Yang kita lihat penutupnya juga besi kuningan dan tapi kali ini kita beda dari yang lain, dan ini berupa kayu, ya kan. Ayo siapa yang mau melet? Tapi saya banyak nggak mau dimaharin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mr. Naila dan juga Master Ki Ageng di channel kita. Siapa lagi kalau bukan di Hembusan Mistis. Oke, kali ini konten kita berbeda dari yang lain. Kita masih bersama dengan Ibu Fitri, dan di sini sungguh luar biasa ya. Dan kalian mungkin udah tahu dong apa yang mau saya bicarakan saat ini. Dan kalian sudah bisa lihat dong apa yang ada di depan saya, dari hadapan Ibu Fitri. Dan seperti apa yang saya pegang ini. Oke. Untuk teman-teman, ini ada benda-benda bertuah ya, bersejarah. Mungkin kita akan mengenal salah satu dari benda ini, atau menceritakan salah satu benda ini, terutama yang empunya atau yang punyanya. Wasiat seperti apa yang Mbak Fitri alami dari setiap benda-benda yang ada saya pegang ini. Ini kalau kalian tahu ini apa nih? Ya, yuk tebak sendiri ya. Ini apa coba? Dan ini juga nih, set. Nah, ini kayak gucinya sungguh indah ya, pada zaman-zaman pada zaman-zaman bala ya. Tuh, coba kita buka ya. Ada berasnya rupanya ya, diisi beras ya. Kita nggak tahu bertuah apa, ini seperti apa. Dan sebelum kita tanyakan langsung, aku kasih tahu dulu benda-bendanya ya. Dan ini kalian tahu nggak apa ini? Ini seperti semar mesem buat pelet-pelet kata orang ya. Oke. Dan ini juga ada taring. Kalau orang bilang taring macan atau taring apa ini ya. Dan ini juga ada keris ya. Ya, ini kan kita sambil mengenal sejarah ya. Ada keris. Nah, ini ada orang bilang ininya apa sih, kembangnya sirih ya, kalau orang bilang ya, kembangnya sirih. Nah, seperti ini kembangnya sirih. Kok sirih ada kembangnya bentuknya begini ya? Nah, aneh ya. Dan ini punya kisah dan punya cerita juga, nanti kita tanya langsung ya. Dan satu lagi, aduh ini agak tajam saudara, tajam sekali ini ya. Ini ada suatu peninggalan seperti Majapahit ya. Dan ini juga punya sejarah ya kan, kita nggak tahu sejarah apa. Dan biar Mbak Fitri juga yang jelaskan ya kan. Oke Mbak Fitri, ini. Dan ini juga satu lagi ketinggalan, cincin bertuah, dan kita nggak tahu ini cincin apa ya kan. Oke. Dan kita akan pengenalan satu persatu dari benda ini, sejarahnya seperti apa, kita tanyakan langsung. Oke Mbak Fitri, saya mau tanyakan, ini dapat dari semua benda ini dari mana ya kira-kira? Saya mendapatkan sebuah benda bertuah ini dari Jombang ya, peninggalan Jawa Timur. Saya boleh dikasih sama mbah saya sendiri, dan ini hanya titipan dari mbahnya, tidak boleh dijual dan tidak boleh dimaharkan. Oh, jadi harus dirawat ya? Iya, harus dirawat. Dia bilang seperti itu. Ini apa nih kalau orang bilang? Itu namanya bambu petuk, tapi percisnya seperti bambu petuk, cuman bukan bambu petuk ya, kita bilang pati lele ya. Pati lele. Iya. Pati lele ada yang mau dipatil. Ya terus Dede, oke. Ya terus apa? Jadi ya memang kalau menurut saya sih, percaya dan tidak percaya itu terserah Anda. Iya, tapi betul. saya sudah membuktikannya. Memang ini tuh memang ada khasiat dan benar-benar ada suatu kodamnya di antara bambu ini, seperti itu. Jadi ini memang punya kisah sejarah tersendiri ya dari benda-benda bertuah ini. Dan
kira-kira merawat benda-benda ini ada hambatan gak sih? Kalau menurut saya nggak juga, nggak ada hambatan. Karena saya merawatnya dengan, karena hanya titipan dari Mbak, nggak perlu untuk saya untuk mempercayai juga ya. Saya titip, saya rawat, saya iniin, apa kata Mbak seperti ini, itu yang harus saya rawat. Iya, tapi Kita tidak perlu untuk mempercayai juga, gitu kan. jadi kayak begini kan, ibarat kata yang kita kenal kan harus dikasih minyak, Iya. kasih makan kembang, kadang kan suka ada yang begitu. Dan ini punya nilai sejarah nih sih, dari tadi unik loh ngelihat guci ini, kayak Iya, bagus itu dari namanya yang lain. bokor kuningan ya. Bokor kuningan. Itu saya dapat dulu, Heeh. dikasih dengan Mbah juga. Heeh. Dia jadi di daerah Jombang itu, di dusun, kalau enggak salah itu, saya kurang tahu dusunnya apa. Heeh. Dikasih dah saat malam-malam, dia bilang dia orang gali di belakang bambu-bambu, gali itu keluarlah itu peninggalan dari kerajaan Iya. Majapahit. Memang dari sekian benda bertuah yang paling tertarik ini. Iya. Saya lihat ini kayaknya wah, punya nilai sejarah yang luar biasa ya. Ini peninggalan kayak zaman Majapahit ya. Kalau saya lihat ini ya. Dan ini juga taring apa ini? Taring babi. Iya, taring babi. Iya. Taring babi. Taring babi. Siapa yang mau? Taring babi. Tapi ini katanya sih kalau taring babi kayak gini kegunaannya apa sih, Mbak? Kalau bagi aku ini untuk pengasihan juga ya. Itu sih percaya dan tidaknya pengasihan. terserah pada pihak masing-masing. Iya. Ini untuk pengasihan dan ini untuk pengasihan aja. Katanya penangkal yang ada yang bilang untuk penangkal juga ya, untuk kayak pelet Iya, bisa. atau apa, untuk santet ya. Ih, kalau kalian mau nyantet nih, ada ini nih, ada taring babi ya kan, disantet pakai ini langsung deh, babinya haram keluar semua ya. Iya, pokoknya ini juga nih kayak unik ya, yang ini juga unik nih. Ini apa namanya? Semar mesem. Semar mesem berbentuk dari kayu dan langka ya kan. Orang kebanyakan di mana-mana semar mesem itu kebanyakan dari besi kuningan kan. Yang kita lihat penutupnya juga besi kuningan dan tapi kali ini kita beda dari yang lain dan ini berupa kayu. Ya kan? Ayo siapa yang mau melet? Tapi saya mbaknya nggak mau dimaharin. Maunya disimpan ya Mbak, jangan Mbak. Ya barangkali Mbak aja yang dipelet. Salah ya. Kita sedikit bercanda ya Mbak ya, jangan terlalu serius juga. Ini memang apa sih namanya bambu-bambu ini memang saya lihat penuh sejarah ya, bertuah. Dan ini katanya bambu-bambu ini mengandung kodam ya Mbak. Iya. Saya sendiri sudah membuktikan kodamnya itu memang ada. Memang itu berkodam. Saya sudah membuktikan dengan ini sendiri. Gitu. Awalnya saya memang nggak percaya, tapi begitu saya habis melaksanakan sholat duha 12 rakaat, saya buktikan benarkah bambu ini berkodam. Ternyata memang benar, memang ada kodamnya. Iya. Kira-kira sosok apa yang Mbak Fitri lihat dari sebuah kodam bambu ini? Yang saya lihat itu sosok seorang lelaki ya, dia besar, berjubah putih, ada jenggot begitu. Iya. Dan juga dia pegang tongkat. Dia bilang, udah ini di tempat kamu aja, saya udah nyaman. Seperti itu ya. Kenapa Dede? Sebentar ya sayang ya, mamahnya lagi menceritakan sejarah. Nanti. Oke, itu adalah kisah dari Mbak Fitri ketika dia diamanahkan suatu benda-benda bertuah. Ya, ini bukan sebarang benda saudara. Dan nggak semua orang loh bisa dititipkan benda-benda seperti itu. Anda boleh percaya, boleh tidak. Kalau kalian mempunyai amanah seperti ini ya, kita akan kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia punya pilihan dalam hidup. Dan kita tidak tahu ternyata Mbak Fitri ini adalah pilihan, ya kan? Pilihan untuk menjaga benda-benda juga, dan juga pilihan dia untuk mencintai seorang Bunda Ratu juga, ya kan? Dan itu semua pilihan, dan setiap insan itu tidak memilih harus bertitelkah, harus berwibawakah, tidak.
kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang mereka lakukan, dan ini suatu amanah yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa memegang amanah seperti itu, tidak sembarangan orang loh. Karena kalau orang yang tidak kuat memegang amanah Allah yang Allah berikan ini, bisa apa? Banyakan gila, ya, banyakan gila, bahkan bisa seperti orang yang tidak normal, bahkan bisa kata orang kualat dengan benda yang dijaganya sendiri. Nah, maka itu di sini memang luar biasa ya Mbak Fitri, dikasih kelebihan sama Allah ya, amanah yang luar biasa, dan nggak semua orang loh Mbak Fitri bisa jaga-jaga seperti ini. Karena kan kalau orang awam ya, maaf ya, mungkin dianggap ya ini cuma nilai sejarah, ya ini nggak ada apa-apanya, ya terserah Anda menilainya seperti apa. Tapi kalau bagi saya menyaksikan sendiri dan saya lihat sendiri, memang ini benda-benda yang sangat bertuah. Kalau memang kita tidak bisa menjaganya, itu akan makan pada diri kita sendiri. Itu yang harus kita jaga ya, amanat dari yang Mbah ya, mungkin yang dianut dan dipercaya oleh Mbak Fitri juga. Dan kita masing-masing punya kepercayaan masing-masing, dan kita tidak boleh saling mengusik satu dengan yang lain, dan begitu juga yang ada di sini. Nah, gimana kalau kita tanyakan nih sama langsung pakarnya ya, bersama Master Ki Ageng ya kan, atau Master Ki Ageng mungkin lagi lihat di tempat lain ya, karena saya ada bagiannya untuk menanya-nanyakan ya. Mungkin Master Ki Ageng lagi melihat tempat yang lain dulu. Kali ini saya aja sendiri aja deh sebagai